Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Wahyu Priyatama, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, di sini saya mau menyampaikan tugas, yakni yang berkenaan dengan sosialisasi, prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertambahan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 dari hari semakin hari itu naik. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Situs penyedia data kasus COVID-19 mencatat Indonesia sudah 2 kali berturut-turut paling tinggi. Pada 12 Juli lalu, penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi dengan lebih dari 40.000 kasus. Angka kematian Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia. Kondisi tak jauh beda terjadi pada data 13 Juli kemarin. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Rem darurat yang ditarik pemerintah memang belum bisa menahan laju penularan corona di tanah air. Di hadapan anggota Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan khawatir kenaikan angka positif COVID terjadi hingga pertengahan bahkan akhir Juli. Kalkulasi ini berkaca pada pengalaman gelombang pertama India. Begitu kita lihat kenaikannya cepat sekali dalam 2 minggu sesudah Lebaran, kita melakukan rekalkulasi berdasarkan data-data yang ada di India, karena India juga kenaikannya cepat sekali. Jadi kalau saya melihat, ini mungkin di bulan ini kita harus antisipasi. Sampai akhir bulan kita harus benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan kita, dan ini sangat ditentukan oleh ketegasan kita, disiplin kita untuk mengurangi pergerakan. Satgas COVID-19 pun tak tinggal diam. PPKM darurat yang diklaim telah bisa menekan laju pergerakan warga akan diperpanjang. Satgas menyebut penularan COVID-19 belum terkendali. Yang mekanisme tepatnya masih diteliti hingga saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adanya berbagai macam varian di lingkungan seperti Alpha, Beta, Gamma, dan Delta yang dikenal sebagai varian of concern adalah varian yang dapat menyebar dengan lebih cepat, meningkatkan peluang keparahan gejala, dan atau berpeluang pula menurunkan efektivitas vaksin. Terakhir, pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan. Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Kebersamaan pemerintah dan warga memang sangat diperlukan untuk menekan laju penularan corona di tanah air. Lengah sedikit, tragedi kemanusiaan akibat penularan corona bisa jadi ancaman. Tim Liputan, Kompas TV. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah mulai dilaksanakan yang namanya vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Vaksin
adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara. Yang pertama yaitu imunitas alami dan yang kedua yaitu imunitas buatan. Imunitas alami itu terbagi menjadi dua, yakni imunitas alami aktif dan imunitas alami pasif. Imunitas alami aktif yaitu zat antibodi yang terbentuk setelah terkena penyakit. Kemudian imunitas alami pasif yakni zat antibodi yang diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Kemudian selanjutnya ada imunitas buatan. Imunitas buatan juga terbagi menjadi dua. Imunitas buatan imunitas buatan aktif dan imunitas buatan pasif. Imunitas buatan aktif yaitu zat antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin. Kemudian imunitas buatan pasif yaitu imunitas yang terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Jadi, perlu kita pahami, perlu kita ketahui juga bahwasannya beberapa manfaat vaksin yang perlu kita pahami adalah yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Kemudian dua, melindungi orang lain. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Kemudian, mengapa harus dengan 5M? 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang 5, membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, mengapa harus itu semua? Jadi gini, ya perlu kita pahami bahwa sebenarnya pemberian vaksin itu bukan berarti membuat kita tidak bisa terpapar virus COVID-19. Tetapi dengan adanya vaksinasi yang diberikan ini, itu akan membuat sistem imun pada tubuh kita itu menjadi kuat gara-gara vaksin itu. Sehingga kemungkinan untuk terpapar virus COVID-19 ini menjadi lebih kecil. Maka dari itu, bagi kita yang sudah mendapatkan vaksin, yang sudah divaksin nih, kita nih, bukan berarti kita boleh mengabaikan protokol kesehatan. Justru kita tidak boleh lengah terhadap 5M. Jadi, mari kita tetap untuk melaksanakan 5M. Apa saja dari 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kita bisa akhiri pandemi COVID-19 ini jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Ayo, mari kita sama-sama menjaga orang lain, terutama diri kita sendiri. Mari kita sayangi keluarga kita, terutama diri kita sendiri. Kita peduli, pandemi pun akan berakhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini saja. Maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan dari saya.
Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Walidu wal inayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.